salah satu pendeta, Don Anderson, dia bilang begini, orang Lapago ini, jadi dia bilang, orang Dani ini, orang primitif, warisan dunia yang tersisa dari seluruh peradaban ini. Karena itu harus dijaga, dilindungi eksistensinya. Tapi kalau tidak, bangsa ini akan musnah. Dan dia presentasikan bagaimana negara-negara Eropa memperlakukan politik rasisme dan pembunuhan sistematis terhadap orang aborigin, orang Indian, bangsa yang diduduki itu tinggal sedikit. Saya meyakini dengan fakta hari ini, membuat yang 50 tahun lalu orang ini pernah bicara itu semakin fakta, karena itu kesimpulan tadi. Yang kemudian saya ambil kesimpulan dari seluruh naskah ini, itu proses genosida, etnosida, dan ekosida. Bapak Ibu terkasih, shalom. Saya menyampaikan wah, syukur bagimu Tuhan, bekerjalah bagi negerimu. Ketika saya mengungkapkan kata-kata ini di tengah situasi Papua yang masih berduka, masih diselimuti kabut pekat. Saya sebagai penulis mengapresiasi, menghormati, menghargai Bapak Ibu saudara-saudari bisa meluangkan waktu hadir di ruangan ini. Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang mendalam. Bentuk kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini mengungkapkan bentuk solidaritas, komitmen bersama melihat situasi Papua untuk mencarikan solusi-solusi yang bijak, yang jelas untuk orang, rakyat, dan bangsa Papua. Yang kedua, saya senang karena banyak juga sedang mengikuti secara online, baik di Papua maupun di tempat-tempat lain. Saya menyapa semua, terima kasih. Karena dengan meluangkan waktu hadir, mengikuti diskusi ini secara online, itu juga mengungkapkan komitmen yang sama. Kiranya diskusi kita hari ini dengan momentum adanya buku ini, itu menjadi salah satu langkah strategis dalam penyelesaian konflik Papua dengan menghasilkan solusi-solusi pandangan-pandangan yang konkret dalam mengadvokasi persoalan Papua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator Saudara Ambrosius Mulait, bagaimana liku-liku mendokumentasikan atau menulis 5 seri ini, kapan dan di mana, berapa lama, pesan apa yang kami sampaikan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sedang berketayangan di pikiran, di hati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu saya akan menyampaikan itu. Yang berikut saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Cahyo Pamungkas, Profesor Dr. Niko Sukurdister, Saudara pejuang muda Papua, Victor Yeimo, yang saat ini sedang ada di Lembaga Pemasyarakatan Abepura karena dituduh melakukan rasisme. Yang berkenan memberikan kata pengantar dalam buku saya, ketiga orang ini. Terima kasih yang khusus untuk mereka. Terima kasih yang berikut adalah Bung Usman dan Mama Anti yang terus secara proaktif meneguhkan bagaimana diskusi macam ini mesti terjadi, dokumentasi macam itu perlu disatukan, dan hari ini kita lihat buku-bukunya ada di depan. Jadi ucapan terima kasih saya dan bisa hadir juga sebagai salah satu atau beberapa penangkap dari momentum ini. Bapak Ibu, saya memang hampir
20 tahun terakhir ini, apa yang saya lihat, apa yang saya buat, apa yang saya kerjakan juga, dengar, juga saya menganalisisnya, semua yang saya dengar, saya lakukan, yang saya lihat itu, saya selalu mendokumentasikan dengan menulis. Karena itu, 5 seri ini, itu proses perjalanan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya lakukan, yang saya dokumentasikan sendiri. Tidak satu kali jadi, tapi cicil-cicil. Cicil-cicil. Nah, dilihat dari materi yang ada ini, itu setiap seminar, diskusi tentang Papua, yang dibuat oleh macam-macam kelompok, baik di Papua, di Jakarta, di beberapa universitas, misalnya juga di UGM pernah, di UKI, atau di mana lagi, atau di luar negeri, di South Pacific University, atau beberapa tempat, mereka minta saya sampaikan tentang situasi Papua. Dan saya menulis, saya mendokumentasikan itu dan budayakan. Apa yang saya sampaikan adalah sekiranya tertulis. Dan itu cukup konsisten saya lakukan. Nah, kemudian memang beberapa kali ada beberapa peristiwa dan sebagian naskah juga hilang. Beberapa draft buku juga hilang. Nah, ketika pasca rasisme, lalu kemudian perlawanan kebangkitan rakyat Papua di mana-mana terjadi, baik di Papua, di sini, maupun di beberapa negara di Melanesia, dan beberapa tempat mengungkapkan solidaritas, bahwa rasisme itu bukan zamannya di zaman ini. Dan semua mengungkapkan keprihatinan, perlawanan itu. Nah, situasi itu terjadi, saya pikir setelah beberapa orang, tokoh-tokoh mulai ditangkap, saya pikir kapan saja aparat itu bisa menangkap saya. Dan memang pada November, itu pernah dalam suatu perjalanan hadang saya di tengah jalan, pas mau hadang lampu mati, dihadang, ditodong, dan itu terjadi di Jayapura. Dengan melihat situasi ini, waktu itu saya pikir, apa yang saya bisa tinggalkan untuk bangsa saya, untuk rakyat saya, untuk para pihak. Lalu saya tergerak dan cuma memfokuskan diri yang bisa sejauh yang saya bisa jangkau, kumpulkan itu. Dan setelah kumpulkan saya dapat 17 kategori tema. Dari 17 itu kemudian saya pressure dia sampai dapat 5 keranjang. Dan 5 keranjang ini yang ada di tangan Bapak Ibu atau di hadapan para pemirsa, para audiens di tempat ini. Nah, 5 ini kemudian berdasarkan refleksi panjang, tapi juga dengan aksi-aksi real, dengan pergumulan nyata, saya kasih judul sesuai dengan tema-tema yang saya tentukan. Yaitu misalnya seri 1, itu saya beri tema West Papua kembali ke pangkuan Melanesia. Ini saya pikir bagaimana saya termasuk salah satu yang mulai merintis atau mengikuti jejak para pendahulu, karena mulai dari 60-an awal, itu ketika proses politik di Papua bergolak, dari pasca 1 Desember, 19 Desember, mengumandangkan membubarkan negara boneka oleh Soekarno, lalu dari situ take over kepada PBB,
dari PBB secara sepihak lagi serahkan kepada pemerintah Indonesia. Lalu muncul refleksi di pertengahan 2012, 13, 14 untuk menjelang 50 tahun. 50 tahun yang masyarakat Papua, saya dalam banyak kesempatan juga di sini saya sebutkan itu pendudukan. Itu mulai rakyat Papua mulai berpikir, kami kembali ke rumah Melanesia. Dengan merintis bagaimana orang Papua di Papua bersatu. Orang Papua di luar negeri bersatu. Orang Papua yang hari ini angkat senjata di rimba raya bersatu. Mari kita kembali ke rumah Melanesia. Dan lalu kemudian di situ kita bersatu dan kita bersepakat rumah yang bisa menampung kita adalah United Liberation Movement for West Papua, ULMBP. Dan itu dideklarasikan pada 6 Desember 2014. Setelah itu terus kita bergerak, move kembali ke rumah kami, dipeluk secara hangat, dan pada Juli 2015 di Honiara Solomon Island kami diterima sebagai observer. Lalu di tempat yang sama pemerintah Indonesia mewakili Melanesia Indonesia diberikan status associate member. Dan hari ini kami United Liberation Movement for Papua sedang bergerak, sedang berdoa, sedang bekerja supaya kami diterima sebagai full member. Setelah 60 tahun 1963 sampai dengan 2023, itu refleksi seluruh perjalanan pergumulan itu kemudian saya dokumentasikan dan dapat hikmat juga dari Tuhan. Kemudian saya memberi judul West Papua kembali ke pangkuan Melanesia. Berikutnya beberapa seri yang lain sama, situasi real yang terjadi di tanah Papua. Lalu kemudian yang memuncak bisa lihat di mana saya secara konsisten dan kontinu itu bicara tentang pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, tentang kegagalan otonomi khusus yang kami beberapa kali buat seminar di sini, di UKI, di beberapa tempat semua, di beberapa kampus, mulai dari 2006, 2007, 2008, terus sampai dengan saat ini, yang kami lakukan secara kontinu. Nah, fakta-fakta ini, saya berpikir, lalu kemudian memberi judul Fakta Pelanggaran HAM di West Papua. Jadi kronik kegagalan pelaksanaan otonomi khusus. Karena refleksi saya di situ, kajian-kajian ini atau kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM terjadi di masa otonomi khusus. Dan itu didokumentasikan dalam menjadi satu dengan masuk dalam seri kedua. Lalu seterusnya demikian juga seri ketiga. Memang bersama Tuhan kami pasti menang ini memang saya tertantang karena memang itu semacam harapan dan tempat pelarian bahwa kalau manusia tidak saling menghargai martabat, kami berseru kepada Tuhan, kami datang kepada Tuhan, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, lalu saya tempatkan kronik-kronik aksi perlawanan selama rasisme yang beberapa orang ditangkap di Jakarta. Tadi kita dengar berapa? 7 orang termasuk saudara Ambros, beberapa di Papua, dan banyak warga menjadi korban, baik warga sipil Papua tapi juga warga sipil dari Nusantara yang ada di sana. Situasi-situasi yang terjadi, para menteri datang berfoya-foya di atas penderitaan duka, seakan-akan dia tahu masalah, atau pura-pura tidak tahu masalah, datang, lalu kemudian tidak pernah selesai, tinggalkan begitu saja.
Jadi lukanya masih membara. Nah karena itu saya coba tempatkan itu dengan perlihatkan bagaimana kronik aksi itu terjadi. Tanggal 15 Agustus 2019, 15 kemudian sambung 16 di Surabaya, lalu kemudian terus terjadi aksi tanggal 19 Agustus, kemudian 29 Agustus, kemudian Jayapura pecah. Diprovokasi oleh memang orang-orang yang memang dikirim dari sini. Jadi mereka tahu bahwa aksi tanggal 19 Agustus itu sukses, Kapolda, Gubernur, dan semua pihak menyatakan ini aksi luar biasa, diapresiasi. Lalu ketika diserukan untuk aksi yang tanggal 29 Agustus, pihak lain dengan sadar mencoba untuk mengacaukan itu, sehingga mengaburkan. Dan itu terjadi. Hari ini saudara Victor Yemo dan beberapa pihak disalibkan sebagai pelaku. Sementara pelaku rasisme yang memunculkan kata rasisme usir monyet Papua yang diungkapkan di Surabaya itu sampai sekarang hilang kabar. Nah, itu. Jadi kronik peristiwa ini saya tulis apa adanya. Karena kalau bicara 2019 orang menulis hari ini itu bobotnya, rohnya itu berkurang. Emosinya berkurang, rasanya berkurang. Nah, lalu kemudian buku yang berikut adalah mewujudkan visi satu Tungku dalam satu Hanai Papua. Ini salah satu bagaimana gagasan. Pertama-tama ini sebenarnya satu visi yang dikonsensuskan bersama oleh mahasiswa Papua, yang khususnya itu dari Highland. Satu Tungku dalam satu Hanai. Dari Lapago maupun Mepago yang bergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia, AMPTPI. Saya begitu selesai studi, Uskup tugaskan saya toper di Pegunungan Bintang. Tapi saya bilang, Bapak Uskup, izin, saya terus akan jalan mengembalakan para mahasiswa di lapangan. Dan Bapak Uskup bilang, Tuhan berkati, nyalakan lilin dan jalan terus. Dan itu masuk keluar saya mengkonsolidasikan bentuk DPC MPTPI dari tempat ke tempat lain, terus dari satu kota ke kota. Kau bangkit, kau lihat tanahmu, masa depanmu. Duduk di Kunume, duduk di Honai, lihat siapa bawa apa, siapa dapat apa, siapa buat apa. Bukan saya makan apa, saya dapat apa, saya dapat posisi di mana, bukan. Tapi lihat siapa dapat apa. Jadi itu. Dan itu secara konsisten dari 2014. Saya sebagai wakil sekjen dan saudara Hans Magal sebagai sekjen. Kemudian 2017 kami buat kongres di Manado dan saya terpilih sekjen dan konsolidasikan itu semua. Hak-hak politik mulai diperjuangkan. Baik di dalam berbagai level. Parlemen, eksekutif, legislatif, tapi juga di mana-mana. Bangkit, jangan tidur. Lihat Freeport yang menjadi malaikat padahal dia setan. Dan itu kita bangun dan kita bilang, harus lawan. Satu kata, lawan. Dan itu kami lakukan secara konsisten. Itu mulai dipatahkan peristiwa 16 Maret 2006, waktu itu. Semua pihak masuk. Aksi terjadi dan provokator, kemudian itu pecah kerusuhan. Siapa yang untung? Freeport untung. Siapa yang korban? Aparat keamanan, TNI Polri dan rakyat Papua.
Saya di DPO kan nomor 1 waktu itu. Di reskrimnya saudara Paulus Waterpau waktu itu. Saya bilang Markus Saulus tidak akan lari. Tanah air saya, tempat saya akan siap datang hari Senin. Karena pas waktu DPO pengumuman itu hari Kamis putih, pas menjelang Paskah. Saya bilang, izinkan saya untuk saya ikuti masa Paskah. Setelah itu saya akan datang. Dan saya pergi. Kapolda waktu itu Pak Tommy Yakobus. Pak Kapolda, saya Markus Saulus. Siap, bertanggung jawab. Dan saya jelaskan semua. Nah itu dinamika-dinamika ini. Dan itu bisa, Bapak Ibu akan lihat bagaimana resolusi demi resolusi lahir. Lalu kemudian ada beberapa tulisan juga, bagaimana orang-orang berpengaruh ketika seperti Neles Tebaye berpulang. Dan itu semua saya punya refleksi terhadap beliau. Dan beberapa tokoh itu saya dokumentasikan di dalam ini. Dan yang terakhir itu bagaimana kejahatan kemanusiaan di Freeport. Nah itu saya sudah menulis buku sebelumnya itu Menggugat Freeport. Dan itu bisa lihat. Kami launching waktu itu di Komnas HAM. Begitu kami launching, sorenya tersiar kabar, Bapak minta saham. Yang kemudian menjadi viral di mana-mana itu. Itu kami baru selesai launching di Komnas HAM waktu itu. Nah, bagaimana sesungguhnya terjadi di Freeport? Sampai hari ini, apa yang dia lakukan? Ketika seorang tombeanal tokoh, pastor awam, dia bangkit berdiri, mempersatukan orang Amume. Dan kita akan ketemu juga sosok Muridan di situ. Dan banyak tokoh yang lain hadir di situ. Mengadvokasi itu, Wali waktu itu kerja keras juga. Ujel BHI, tokoh-tokoh waktu itu. Termasuk juga Komnas HAM, Garuda Nusantara, Abdul Hakim itu. Ini semua ini muncul untuk mengadvokasi itu. Di tengah perjalanan itu, dengan liciknya dia mencaplok seorang tokoh ini, bawa masuk. Dan saya kemarin hadiri pemakaman beliau di Timika. Dan bagaimana itu Freeport ini, dan gerakan semua sistem seakan-akan dia ini, Bapak Tombeanal ini sebagai Bapak pahlawan pembangunan. Mantan wakil atau mantan pemerintah, mungkin mantan bupati kah, DPR kah, atau mantan karyawan Freeport kah, macam begitu. Orang yang seharusnya dibungkus dengan kain bintang kejora. Intervensi jauh sekali. Itu terjadi. Nah ini semua nanti lihat juga di dalam buku kelima ini. Nah ini fakta-fakta yang terjadi. Dan Bapak Ibu akan lihat kapan, di mana, di momentum apa. Dokumentasi dan publikasi dan kajian-kajian itu saya lakukan. Dan itu sedikit bagaimana naskah-naskah ini lahir. Dan dengan peristiwa sebagaimana tadi saya sampaikan, saya memfokuskan diri mungkin kurang dari 3 minggu untuk melihat file, dokumentasikan, lalu kemudian komunikasikan untuk bagaimana dicetak, dan syukur itu proses penerbitan berjalan lancar dan hari ini kita ada. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya hanya mau bilang Bapak Ibu ini tidak datang kosong. Jadi saya tidak mau bicara banyak seputar itu, karena bicara Papua Bapak Ibu ini orangnya yang mengerti baik, yang punya data, yang juga menjadi aktor dalam memberikan solusi. Tapi juga ada yang jadi korban seperti Haris dan Fatia, Surya Anta. Ketika bicara tentang membela martabat Papua, macam diharamkan. Kalau rakyat Papua yang bicara mati biasa. Tapi tokoh-tokoh lintas nasional, tokoh-tokoh akademisi, LSM,
bicara secara kritis tentang Papua, itu memprihatinkan. Dari tempat ini saya minta supaya apa yang dialami oleh Haris dan Fathia ini harus dihentikan. Kami yang merasakan bahwa dia itu membela kami, bukan siapa-siapa. Kami sebagai korban melihat apa yang dibicara itu di mulut Haris dan Fathia itu kebenaran itu terungkap. Kemarin saya bilang hati dan doa Papua bersama kalian. Saya sampaikan itu ke Pak Haris. Nah, banyak Bapak Ibu yang secara konsisten terus bekerja menyuarakan situasi Papua. Saya bayangkan kalau secara kontinu semua dokumen-dokumen yang ada di rak-rak itu disatukan, dibuka, dianalisis, baru dipadukan, itu berapa dahsyatnya apa yang terjadi selama 60 tahun ini terhadap orang Papua. Menuju kepada kehidupan atau menuju kepada kematian. Otonomi khusus Pemekaran ini memproteksi, memberi kehidupan, menjamin masa depan orang Papua atau menuju kepada kematian. Nah, di buku-buku ini saya dengan jelas ungkapkan bahwa semua itu strategi pendudukan yang dilakukan secara kontinu dan masif oleh penguasa ini tanpa rasa malu, tanpa rasa iba. Mereka terus lakukan itu. Mereka menjadi seakan-akan narasumber, maha tahu. Problem Papua itu menggenerasi. Sekarang sudah berapa presiden? Setiap presiden naik dia bikin yang dia punya tahu-tahu. Dia punya tahu-tahu, dia tidak kontinu. Satu presiden dia buat peraturan pemerintah, undang-undang, seenaknya saja. Nanti Jokowi ini besok turun, berikut siapa lagi naik, dia bikin lagi dia punya tahu-tahu. Nah, dari semua ini kami melihat apa yang terjadi ini di Papua dalam 60 tahun ini, proses genosida yang secara terstruktur sistematis. Proses etnosida secara terstruktur dan sistematis. Dan ekosida. Itu 3 kesimpulan yang saya mau bilang dengan buku ini. Kenapa saya menyebut itu, bisa lihat. Bagaimana tahun 65 atau 63 sampai 65 itu senjata, korban pembunuhan terjadi di daerah Kepala Burung. Bagaimana orang Maibrat, orang Ayamaro, danau itu penuh dengan darah. Pembantaian itu terjadi. Lalu dari tahun 65 sampai dengan 75 dia bergeser di wilayah Saireri. Lalu kemudian akhirnya Saireri ini Biak, Nabire. Lalu bergeser ke Tabi, Jayapura dan sekitarnya. Di selatan juga sama. Dari selatan itu dari Freeport, mulai di situ dan kemudian ke arah Animha, Merauke dan sekitar sampai di Bovendigul. Dan pada era 70-an, dengan pecahnya peristiwa tahun 77 di Wamena, jadi tahun 70-an baru, 77 baru, konflik yang dulu dari 60-an pecah di bawah itu mulai naik di gunung. Dan hari ini sampai masih ada ini. Dari salah satu peristiwa ini, salah satu pendeta, Don Anderson, dia bilang begini, orang Lapago ini, Mepago, dan kebetulan waktu itu seminar dibuat oleh KMPI Wamena, KMPI Jawijaya. Dia bilang begini, orang dulu disebut Dani, kami sekarang itu menyebut kami ini Hubula, saya ini Hubula. Jadi dia bilang, orang Dani ini, orang primitif warisan dunia yang tersisa dari seluruh peradaban ini. Karena itu harus dijaga, dilindungi,
eksistensinya. Tapi kalau tidak, bangsa ini akan musnah. Dan dia presentasikan bagaimana negara-negara Eropa memperlakukan politik rasisme dan pembunuhan sistematis terhadap orang aborigin, orang Indian, orang-orang Hindia, yang rata-rata setelah 50 tahun, bangsa yang diduduki itu, tinggal sedikit. Nah, Bapak Ibu, itu sabda yang diungkapkan oleh salah satu hamba Tuhan ini, saya meyakini dengan fakta hari ini, membuat yang 50 tahun lalu orang ini pernah bicara itu semakin fakta, karena itu kesimpulan tadi. Proses yang terjadi di Papua ini, yang kemudian saya ambil kesimpulan dari seluruh naskah ini, itu proses genosida, etnosida, dan ekosida. Saya pasti akan dengar banyak saran masukan, solusi-solusi konstruktif dari Bapak Ibu, karena itu saya akhiri sampai di sini. Saya senang sekali, terima kasih banyak untuk semua saran masukan, dan bisa hadir juga untuk diskusikan buku ini. Tuhan berkati, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Dari salah satu peristiwa ini,